kalau tebakannya benar kalian bisa dapetin poin juga yang bisa ditukarkan untuk hadiah eksklusif dari Tri Indonesia. Betul, tapi kita sudah balik ke dalam in-game-nya ya. Ini Pipin ya, mencoba untuk digesek-gesek sama Fanny-nya dan first blood pun didapatkan. Karena tadi dia ngambilnya kalau nggak salah bukan bouncing ball, Tyrant Revenge. Oh, Tyrant Revenge dulu ya, untuk menahan pemain-pemain dari Pajajaran. Betul. Tapi karena tidak ada bouncing ball, jadi akan sedikit sulit untuk memberikan slow effect juga. Sementara EGTZ harus berhati-hati. Ini Super Ken begitu menyeramkan dengan Joy-nya. Sementara Pang Lucu akan coba untuk menahan, memberikan cover supaya seorang EGTZ ini bisa mundur. Tapi di sisi lain, diset-set oleh J. Roosevelt. Dan Super Ken masih bisa mundur tentunya. Betul, karena belum level 4 ya, tapi ada yang bersembunyi. Soriza pun mulai datang, dicolok-colok tapi Egazinya untung peka ya. Iya. Ini benar-benar mereka mau nemenin Fanny-nya bisa-bisan sih supaya Fanny-nya ini nggak diganggu gitu loh. Untuk dari segi farming di jungle-nya. Iya, benar banget. Benar-benar di babysit dari awal biar nggak tumbang karena mungkin cukup menyeramkan juga ya. Ini kalau misalnya Joy-nya sampai main agresif ke area jungle, takutnya dari seorang Roosevelt ini bisa tumbang di area. Tapi Natek saya yang malah tumbang di area bottom lane. Sampai didain begitu saja tadi di bawah. Kamu lihat ya, di area bawah juga kabelnya miss dari Roosevelt. Dia mencoba kabur ke belakang tapi Super Ken datang menjemput. Untungnya belum ter-take down walaupun dia tidak ada purple buff. Meanwhile di area top lane ada split yang digunakan. Grab pun sudah diambil di sana. Masih ada pass slam juga dilempar. Tapi Sorizo nggak mau pulang, maju lagi dan kena sesuatu yang nggak takut karena Defender Airstrike. Pang Lucu masih bisa flicker untuk menghindari tetesan terakhir dari Moreno. Cukup menyerangan ya karena flickernya itu masih di area dari kedua pemain. Tapi kali ini Finn mencoba untuk bertahan dan sempat ngeluarin satu buah Tyrant Rage. Namun ternyata 3 versus 1 bukanlah angka yang diinginkan oleh Super Finn. Dan mau tidak mau harus tumbang di tangan Natex yang tadi awalnya Natex udah tumbang di awal tuh. Dan kalau udah kayak gini kayaknya bahaya nggak sih kalau Finn main agresif lagi? Mendingan dia nge-cover Melissa dulu gak sih? Iya, karena mulai gampang keculik nih dari Finn ya. Iya, yang ditakutkan ya Mo ya. Jadinya kan banyak poin-poin yang diberikan ke teman-teman dari Pajajaran ya Mo. Iya, tapi tiba-tiba ada. Udah mundur-mundur, itu bisa dijemput. Kalau tadi ada kelihatan di Turtle, mereka plating jadinya kayak udah kita plating. Nah setelah Turtle-nya bubar, pasti teman-teman dari Bigetron juga pasti langsung kabarin kayak udah mundur-mundur, itu bisa dijemput. Iya. Cukup bijaksana juga ya dari pemain-pemain Bigetron karena mereka tahu mereka nggak bisa ngelakuin kontes. Tapi Super Ken sudah mulai bermain nakal di area jungle yang dimiliki oleh Pajajaran. Gak dikasih ke area red buff-nya, orange buff dari J. Roosevelt sendiri. Dan Super Ken ya tugasnya cuma itu, ngurus aja sebenarnya. Apalagi dia ngebawa hero-hero yang cukup lincah ya. Betul, jadi agak susah ditangkap ya. Tapi Fanny-nya agak berani ya. Mencoba untuk menggunakan 2 kabel walaupun sisa setengah aja energinya. That's why dia harus recall terlebih dahulu dan purple buff-nya udah kadar luasa. Nah itu yang tadi aku bilang, ketika Fanny-nya masuk ada posisi dari Fredrin yang bisa ngecongkel, dia langsung stop di tempat. Ini bisa dirusuh sih sebenarnya. Harus agak hati-hati. Kampilannya Natex atau Fanny, dan Natexnya betul-betul kabur walaupun langsung hilang ditelan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Mohon maaf itu tetesan Farsnya sakit juga ya. Sementara kali ini dari EGTZ bakal coba ditahan dan tumbang di tangan 3 pemain dari Bigetron Alpha. Sementara Saken akan berfokus terhadap objektifnya. Sementara di area mid kali ini masih punya flicker tapi masuk rumput. Masuk ke area Little Wanderer tadi itu. Betul, bahkan Lunoxnya dalam bahaya kali ini. Fanny mencoba untuk menggunakan kabel tapi karena tidak ada orang di belakang, Lunoxnya pun langsung hilang dari Pang Lucu. Iya, dan itu sangat amat bagus banget pergerakan dari Moreno. Tapi sayangnya J. Roosevelt masih bisa untuk mencoba menumbangkan seorang Moreno. Apalagi emblemnya tadi apa? Assassin Master ya. Jadi sakit banget kalau dia udah solo kayak gitu sendirian. Cutthroat damage-nya tadi langsung 2 bar ya, 2 bar darah ini. Dan hari ini bukan Ki yang bermain lagi ya. Tadi pagi udah, sekarang yang main Moreno gantian. Sementara Hoho bahkan coba dipukul mundur di area atas Sorizo. Ini memang salah satu aku mungkin bisa bilang posisi dari tanker juga yang cukup strong ya. Sementara Finn masuk dengan 1 buah Tyrant Rage, namun
Follow-up agak sedikit terlambat, masih punya Brand of Order dari seorang Panglucu. Namun di depan mata ada Egatizi dan coba bakal dihentikan begitu saja. Satu buah pressure wattnya memang connect. Tapi Jerusalem mulai datang kali ini, sementara di sisi lain Super Ken bakal coba datang untuk membantu. Madrid saya memang connect dari seorang Sake. Tapi di sisi lain Super Ken berhasil untuk menumbangkan Jerusalem. Hoho berhasil mendapatkan double kill-nya, menumbangkan Sorizo dan juga Moreno. Super Ken masih mau lebih, kali ini bakal coba di-dive sampai ke area turret, tapi flicker digunakan. Split pun dipakai sebenarnya untuk kabur, tapi masalahnya damage dari Super Ken terlalu super. Apalagi Purple Buff Fanny ya dicuri sama Super Ken, ini yang bakal berbahaya banget. Nih. Yap, tanpa ada Purple Buff, Fanny harus irit-irit nih menggunakan kabelnya. Harus benar-benar perhitungan dia, udah kayak kondisi dompet di akhir bulan. Gak boleh sembarangan untuk spending gitu. Iya, betul, setuju. Udah sakit ya, udah seret gitu kan. Tapi Saken di sini kayaknya tujuan dia bermain Mobile Legends adalah bukan team fight, tapi hancurin turret. Udah. Targetnya cuma turret ya. Iya, targetnya itu doang. Karena turret bawah hancur, turret atas hancur, bisa turret tengah nih. Kalau mereka dapat, wow ini rotation dari Bigetron Alpha bakal lebih enak lagi sih. Terutama kalau mereka mau invasi ke Purple Buff Fanny. Wah, udah gak ada altar middle turret sih, udah pasti jadi makanan. Oke, dan Super Fin masuk kali ini. Orange udah mulai dirusuh tapi terpaksa menggunakan Retribution. Atau nggak dia bakal dapetin Orange Wall Charge dibuka, tapi Panglucu masih punya satu bodoh pilihan order, tapi ada tetesan air mata dari Panglucu karena dia harus tumbang oleh Moreno. Tapi kali ini Fanny-nya mencoba untuk masuk. Tenang aja, yang ada Purple Buff maka boros banget penggunaan energinya, walaupun kali ini Natex-nya terkena Madolz, gak bisa ngapa-ngapain. Fanny mencoba untuk kabur dengan satu kabelnya. Apakah dia bisa selamat? Karena kali ini Fanny yang mencoba untuk menjaga kesehatan dengan jogging di Lane of Down. Oke, dan bakal coba dikejar kali ini dua pemain Moreno dan juga seorang Sake, tapi sepertinya mengejar Jerosoft bagaikan mengejar doi. Sulit banget kabur terus, tapi di sisi midnya Tyron Rage memang connect dan tumbang begitu saja. Satu buah Wild Charge gak connect, tapi di sisi lain akhirnya Sorizo berhasil untuk menamatkan Jerosoft yang lagi kabur-kaburan. Waduh. Ini dari early game-nya seimbang, tapi kali ini langsung dipegang sama Bigetron Alpha terus-terusan. Dengan hancurnya dua outer turret, ditambah lagi gold difference aja di sekarang ada di angka hampir di 6.000. Ini bakal ngebuat Bigetron Alpha semakin agresif lagi, semakin menggila. Lihat aja tuh, dari Natex-nya bahkan nggak dikasih pulang, weakness-nya aja nggak dikasih open, langsung aja dihajar dengan adanya electrifying beats. Ini kayaknya Joy nggak boleh dilepasin lagi sih sama Super Ken. Dan bahkan Sorizo menahan ke arah seorang Jerosoft, meskipun kita ngeliat appreciation wordnya nggak connect, tapi itu cukup ngebuat Jerosoft udah boleh respect dengan buy one situation bersama dengan seorang Sorizo di area bawah. Betul. Ini udah masa-masa sulit ya, lebih tepatnya ya. Bagi Pajajaran gimana cara mereka ngebalikin. Karena again ya, Lunox tuh hero scaling, dan begitu juga dengan 1-1. Mereka harus nunggu di late game. Dan condition dari goldnya itu nggak boleh beda jauh. Kalau Lunox sembarangan pakai Order of Brilliance, otomatis ya itu bakal langsung ditetesin sama Farshak. Jadinya kayak tadi waktu di top lane. Begitu juga dengan 1-1. Ketika dia mau mencoba untuk open weakness, boro-boro open weakness nih, ditetesin Farshak satu kali setengah darah. Dan kalau dia bikin Athena Shield sekarang, nggak ada damage dia kalau mau terbang. Makanya jadi serba salah ya, karena memang udah ketinggalan dari segi objektif yang cukup banyak. Item ketinggalan, network ketinggalan. Dan bahkan kali ini lihat Sorizo bakal coba diharus, tapi 1 versus 3 bahkan membuat pemain-pemain dari Bigetron bisa balikin keadaan. Kali ini pressure wattnya memang connect, tapi tetesan dari Solo Moreno menghancurkan pemain-pemain dari Pajajaran di area bawah. Di area midnya diacak-acak, terpaksa flicker, tapi ada satu pemain yang tidak akan membuat seorang pulang dengan nyaman, yaitu seorang Super Ken. Yoi, dan ini dia ya Super Ken ya. Buset. Langsung dari Korikol tadi di depan turret sama dia tuh. Bang, udah bang. Uang udah buang. Gila, ini bedanya 10.000 mau, di menit 9 mau. Ini kayak sekarang Super Ken bilang, pakai lu Fanny depan gua ya, pakai lu. Hero gua tuh. Masih main lu ya. Astaga. Ini tapi kemarin kayak yang Oji bilang, kayak misalnya nih Kolius pemain God lane atau jungler, kan misalnya kalau Koko ketemu sama lawannya yang Koko udah tahu, dia bakal pakai hero yang biasa gue pakai. Koko udah tahu cara counter. Power spike ya? Iya kan? Jadi udah tahu ya power hero-nya seberapa kuat, dan itu cara counternya gimana, harusnya udah mulai kebayang gitu. Iya, dan kayak movement yang seperti apa yang bakal dikeluarin untuk ngeluarin skill berikutnya tuh kelihatan gitu. Jadi itulah keunggulan kalau misalnya memang teman-teman ya punya
pool hero yang luas. Kalian Betul. jadi tahu, oh ini gerakan musuhnya bakal kemana. Nggak cuma pool hero luas tapi dikuasain juga ya. Benar. Gitu. Dan Iya, ini dari betul segi juga. kadang-kadang kan gitu, pool hero luas tapi bisa doang pakainya tapi nggak jago. Aku gitu. bisa tapi gak jago. Betul. Tapi kalau dari item ya Genius One, udah ada Holy Crystal, Wah. Blood Wings, Divine Glaive, itu satu lagi mungkin Winter sih harusnya. Udah ada satu Wizard di staff kan dari Ken. Itu gimana gak mau nangis Saken ya. juga udah mau full item tuh. Udah ada satu Legion Sword, mungkin bisa ke Malefic ya. Itu Atau mau BOD dia. Moreno belum jadi Holy Crystal loh. Udah sesakit itu loh. Gila gimana udah jadi tuh ya. Belum Karena baru COD Lightning ya. penetration juga belum. Ya kan? Wow. Dan bahkan kalau kita ngeliat Radiant Armor di dua pemain dari Pajajaran ya. Karena dia buat ngehalangin Joy-nya kan. Iya Joy-nya. Again, Radiant Armor tuh kan nggak bisa nahanin Federal Strike Marcia gitu. Bener. Dan mereka bakal tetap sakit. Oke, tapi Range. masuk Tyrant Rage dari seorang Super Fin. Dan tumbang lagi-lagi Moreno. Dengan posisi yang nggak bisa disentuh oleh pemain-pemain dari Pajajaran. Sementara kali ini satu buah. Crossbow kayak terbuka dari seorang Natex. Tapi apa daya, Saken masih bisa bertahan. Go Away masih bisa dibuka dan makan. Dari Moreno berhasil untuk menumbangan seorang Natex. Tapi double kill. Diamankan oleh seorang Super Ken. Triple kill kah? Enggak ternyata. Dan bahkan wipe out didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan 1-0 kemenangan yang begitu didominasi oleh Bigetron Alpha. It's literally di ayam-ayamin sih Pajajaran di game yang